Ya, jadi di kelenteng juga ada sebenarnya kita pakai untuk berkomunikasi itu dengan ini kayu, ya, yang kemudian biasa kita kenal dengan istilah Papue, Papue atau bertanya kepada dewa atau dewi, ya. Jadi ini karena sudah saking tuanya bentuknya, karena ini dibuang kalau dipakai. Hey guys, hari ini saya akan berbagi sebagian sejarah tentang Vihara Ibu Agung Bahari atau Kelenteng Macopo yang terletak di kawasan pecinaan pojok Sulawesi dan Serui, Makassar. Oke. Jadi kelenteng ini sebenarnya sudah berusia 200 tahun lebih, ya. Sudah berusia 200 tahun lebih, dan memang kelenteng Tien Hokong atau Machu Miao ini merupakan salah satu kelenteng yang tertua di Indonesia. Nah, tapi kemudian memang pada waktu kerusuhan di tahun 97, kelenteng ini dibakar, ya, terbakar karena kerusuhan, dan akhirnya memang yang menjadi sisa sejarah, bukti sejarah itu hanya gerbang yang di depan. Jadi yang lain bangunan ini adalah bangunan baru, ya, baru. Setelah karena habis terbakar, akhirnya diratakan dan dibangun baru, seperti itu. Jadi memang ini arsitekturnya arsitektur ratusan tahun, Pak. Kita lihat dari ukiran dan sebagainya, papan nama, bentuknya sangat detail. Dan memang ini yang asli. Ini yang asli. Kita lihat di dinding, yang di tembok, makanya juga masih asli, sangat tradisional. Beliau adalah seorang putri yang pada waktu beliau hidup, beliau menjadi anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Setiap orang tuanya melaut, dia selalu menemaninya. Beliau menemani, dan kemudian pada suatu ketika gelombang kencang menghantam ombak kapal orang tuanya, tenggelam orang tuanya. Tapi Macho, dia menyelamatkan orang tuanya. Dia rela turun terjun untuk menyelamatkan orang tuanya. Jadi orang tuanya selamat, beliau yang meninggal. Nah, begitu. Karena kisah spirit keteladanannya beliau, makanya di seluruh dunia, saya pikir ya, di seluruh dunia kemudian menghormati beliau. Menghormati beliau, dan kemudian dibuat kelenteng-kelenteng pemujanya. Jadi ya, kemudian di kiri kanannya ada kemudian dua ini adalah salah satu istilahnya siluman, ya, yang kemudian berhasil ditaklukkan oleh Machu atau Tien San Semu. Nah, di kiri kanannya ini, sehingga diangkat menjadi pengawalnya beliau. Ini karena spirit keteladanannya, akhirnya di seluruh dunia membuat kelenteng-kelenteng pemujaan terhadap Tien San Semu. Jadi kita di Makassar ini, setiap kelenteng mempunyai sinbeng utama atau sinbeng tuan rumah itu berbeda-beda. Nah, taruhlah kayak di kelenteng Ibu Agung Bahari ini, sinbeng atau senbeng utamanya adalah Tien San Semu atau Ibu Agung Bahari. Nah, yang dikenal kemudian sampai saat ini banyak pelaut-pelaut
memasang kimsin atau patung arca macho yang kecil. Kenapa? Sebagai simbol bahwa ketika mereka di laut ini supaya selalu selamat gitu. Selamat, mereka tetap ingat akan Tuhan dan ingat bagaimana spirit keteladanan dari Tien Sang Semu ketika beliau hidup. Nah, kemudian ada kelenteng yang di Jalan Lombok itu, kelenteng Susupong. Nah, itu dikenal dengan istilahnya kalau bahasa Makassar Dato Sandroa. Nah, artinya sebagai simbol pengobatan. Nah, ketika ada yang sakit dan apa ya, simbolnya biasa Dato dibilang Sandroa. Asul kita apa kan? Ya, Gitu ya. betul. Kemudian ada juga kelenteng Kuan Kong. Nah, sama yang kayak di sini. Kelenteng Kuan Kong. Kuan Kong ini sebagai jenderal perang yang pada waktu beliau hidup sangat menjunjung tinggi kesetiaan gitu. Dia rela dipenggal kepalanya daripada mengkhianati kedua saudara angkatnya gitu. Jadi karena sampai saat terakhir beliau tetap memegang teguh komitmen kesetiaannya. Nah, maka kemudian beliau dijadikan keteladanan. Ini biasa kalau kita nonton film-film Mandarin, ada altar di belakangnya itu pasti Kuan Kong dipasang. Jadi para gangster ini simbolnya supaya mereka tetap komitmen juga, setia sesama gangster ya. Mereka sembahyang juga gitu. Ketika orang masuk ke kelenteng, maka yang pertama harus bersembahyang dulu ke altar Ikhwan Tati atau Tuhan Yang Maha Esa, Huang Tien Sang Ti. Nah, kenapa ketika orang masuk ke kelenteng, jadi kalau Tuhan ini bukan person, makanya tidak ada patungnya. Makanya ketika orang bersembahyang, tempat hionya juga di depan itu lebih besar dan langsung menghadap ke langit gitu. Karena Tuhan ya bukan sebagai person, tetapi sifatnya yang maha roh. Di dalam ayatnya dikatakan bahwa sungguh maha besar kebajikan Tuhan, dilihat tiada nampak, didengar tiada terdengar, namun tiada satu wujud pun tanpa Dia. Artinya ini membuktikan bahwa Tuhan di dalam agama Konghucu adalah sifatnya satu, monoteis, dan juga Dia bukan personifikasi ya, yang sifatnya Yen Heng Li Chen, maha adil, maha kasih, maha melindungi, maha abadi hukumnya. Nah, gitu. Makanya ketika orang bersembahyang, pertama Tuhan ini tidak ada bentuk patungnya, tetapi kita menganalogikan bahwa Tuhan berada di langit gitu, berada di langit yang luas seperti itu. Jadi di kelenteng juga ada sebenarnya kita pakai untuk berkomunikasi itu dengan ini kayu ya, yang kemudian biasa kita kenal dengan istilah papue atau bertanya kepada dewa atau dewi ya. Jadi ini karena sudah saking tuanya bentuknya, karena ini dibuang kalau dipakai. Jadi misalnya kita mau bertanya, kalau jawabannya iya berarti ini harus begini, dia harus siopoi. Nah, kalau dia tertutup dua-dua artinya tidak. Nah, begitu pula kalau begini. Jadi dia ketika kita mau bertanya, misalnya apa yang kita ingin tanyakan, dia harus begini. Kalau jawabannya iya, siopoi istilahnya ketika kita papue, misalnya apa yang kita tanya, nah setelah itu baru kita pakai ini. Kita pakai ini, dilempar nanti keluar nomor gitu. Keluar nomor, dari nomor inilah kemudian kita mengambil bacaannya di situ. Artinya gitu. Jadi ini adalah salah satu cara dianggap bahwa bagaimana kemudian umat bertanya kepada dewa atau dewi, berkomunikasinya seperti itu. Nah, tetapi yang utama dia harus siopoi dulu. Kalau dia kemudian bertanya apakah boleh dia mengambil ciamsi istilahnya, dan kemudian dijawab tidak boleh, maka dia tidak bisa lanjut. Tetapi kalau dia siopoi bisa, maka dia boleh melanjutkan ciamsinya pakai batu ini, pakai ambil lupa ini, dilempar terus nanti lempar satu,
inilah yang diambil kertasnya, bacanya begitu. Kita lihat bacanya ya, misalnya tadi kayu yang keluar itu nomor 69. Nah, ini di sini ada tulisan Mandarinnya dan sebagainya. Di atas ada kemudian puisi ya, semacam puisi. Di musim dingin terdapat sekuntum bunga, dedaunan berguguran dan ranting mengering. Kabarnya musim semi telah tiba, namun keadaan tetap tidak menyenangkan. Merencanakan sesuatu pada musim dingin dan semi sangat tidak cocok. Urusan belum bisa berhasil, penyakit kurang beruntung. Nah, gitu. Jadi kalau biasanya ciamsinya seperti ini, ada di atas jelek, ya artinya orang bisa kemudian menganggap bahwa kayaknya ini sakitnya agak keras ini, gitu. Karena ciamsi dewa pun mengatakan bahwa urusan belum bisa berhasil, penyakit kurang beruntung. Nah, gitu. Jadi ada beberapa masyarakat yang pakai cara begitu untuk bersembahyang. Jadi ini macam-macam di sini, Kak. Kalau memang dia bilang bagus atau masih bisa sembuh, Ada juga. iya. Nah, kalau biasa kayak ada orang berperkara apa, biasanya cocok-cocok juga yang keluar. Perkara masih belum ada titik terang, harus sabar menunggu. Jangan serakah demi keuntungan. Kesabaran akan mendatangkan keberhasilan. Ya, jadi kayak gitu. Banyak kemudian petuah-petuah yang dianggap. Jadi ini kan memang ada bukunya ya. Ada buku, ada kitab yang kemudian ini diperbanyak. Jadi umat setelah Papoe misalnya, dia keluar nomor ciamsinya, inilah yang dibaca. Begitu. Dan semua kelenteng pasti ada begininya, ada pasti ciamsinya. Ya, jadi seluruh senming saya pikir yang ada di kelenteng itu adalah sebagai suatu spirit keteladanan, begitu. Sama dengan misalnya Dewi Kesuburan, makanya banyak anak-anak di sampingnya ya. Kesuburan dalam artian ini bagi yang ingin punya momongan dan sebagainya, ya bisa datang beribadah begitu kepada Tuhan. Nah, kemudian spiritnya juga adalah spirit dari Chusen Nien Nien seperti ini. Sama juga dengan di sini ada Chin Sen Chin Mu, Dewa Dewi Jodoh. Nah, ini jadi dilambangkan dengan sepasang, karena memang ya bagi orang yang mungkin sulit jodohnya, merasa ini ya mereka datang beribadah ke sini dengan spirit bahwa mendapatkan jodoh seperti itu. Jadi memang dengan perantaraan para senming ya, spirit keteladanan dari beliau, jadi ini semua punya historis. Jadi senming ini adalah orang-orang suci yang ketika beliau hidup, beliau mampu misalnya menghindarkan dari penyesalan besar, menghindarkan dari suatu bencana besar, ataupun orang yang ketika beliau hidup dianggap mampu menjadi teladan bagi umat. Nah, makanya lahirlah kelenteng ini, karena kelenteng sendiri berasal dari 3 huruf ya, Kau, Lan, dan Teng. Kau itu agama atau ajaran, Lan adalah orang, dan Teng adalah bangunan. Jadi Kau Lanteng atau kelenteng adalah tempat orang menjalankan ajaran agama gitu. Jadi mungkin banyak yang keliru ya mengatakan kelenteng itu karena di kelenteng ada lonceng. Jadi kalau mau beribadah katanya bunyi kelenteng, kelenteng, kelenteng ini. Ya mungkin berkembang dari cerita-cerita orang saja, tetapi sebenarnya makna dari Kau Lanteng, kelenteng ini ya itu Kau Lanteng gitu. Musik, ada barongsai, jadi betul-betul terasa suasana Imlek tak? Ya. Termasuk kalau kita mau kasih ucapan selamat Imlek apa? Ya. Nah, di situ ada jadi mana begitu deh. Jam-jam berapa kira-kira? Mulai. Mainnya jam-jam ini ya, sudah tidak apa ya, sudah tidak risih. Nah, kita harap ya memang akulturasi ini salah satu bukti tim barongsai kita juga itu bukan hanya dari anak-anak Tionghoa, anak-anak semua bersama, ada yang dari suku Bugis, suku Toraja, suku Makassar, semua ya, dan mereka layaknya satu tim, saling membantu bekerja sama, bukan bilang ada yang kemudian saling prasangka, karena kalau yang namanya sudah menjadi satu tim barongsai, mereka menjadi satu keluarga bersama gitu, keringat sama-sama, sukanya bersama, dukanya bersama ya. Jadi memang ini menjadi suatu tanda bahwa barongsai bukan hanya milik kalangan Tionghoa saja, tetapi sudah menjadi milik masyarakat umum, menjadi milik masyarakat Indonesia. Tidak lagi bukan hanya
dimainkan oleh salah satu kelompok, misalnya orang Tionghoa saja gitu. Bahkan kita lihat yang berprestasi juga memang sudah betul-betul menjadi suatu kebersamaan, sudah menjadi suatu akulturasi bersama, kebudayaan bangsa Indonesia. Ya, jadi kalau Dewa Bumi ya, Dewa Bumi ini sebenarnya analogi dari, kalau kami umat Konghucu ada 3, yaitu Tianti dan Den, Tuhan, bumi dan manusia. Artinya manusia harus menjaga hubungan dengan Tuhan, menjaga bagaimana dia harmonis dengan bumi, dan menjaga hubungan dengan sesama gitu. Nah, makanya ada saat-saat tertentu kemudian umat beribadah ke bumi, ya, artinya bumi sebagai sarana, kemudian bagaimana tumbuh-tumbuhan lahir, hewan-hewan, dan bahkan manusia pun mendapatkan makanan dari bumi. Makanya diharapkan bahwa umat menjaga bumi juga, manusia harus menjaga bumi supaya dia bisa harmonis, hidup selaras, bagaimana memuliakan Tuhan, tetapi juga tidak melupakan bahwa bumi sebagai sarana manusia hidup, manusia tinggal. Nah, kemudian memang dianalogikan dengan Dewa Futek Chenseng atau Hoktik Chingsin, artinya dengan sepenuh iman itu menjaga bahwa benar-benar kita harus menjaga bumi, itu Futek Chenseng atau Dewa Bumi. Sehingga ini kalau di filmnya Keras Sakti ini ya memang artinya semua perbuatan manusia di bumi ini diketahui oleh Dewa Bumi. Nah guys, demikianlah penjelasan tentang sejarah dan dinamika tumbuh kembangnya Vihara Ibu Agung Bahari dari tahun ke tahun. Semoga teman-teman bisa memahami dan memetik makna dari video ini. Dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bye-bye.